kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan matkul Pancasila yang berjudul Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi. Di sini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya Jovan Ibnu Sinolovi Andres dari NPM 279. Saya Mazin Ramli S dengan nomor NPM 292. Saya Nadira Sasalima dengan nomor NPM 295. Dengan saya sendiri Muhammad Barafa Ahaya, NPM 241000301. Jadi di sini ada pendahuluannya yang akan dibaca oleh saya. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman dalam menjaga kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa. Di era globalisasi, tantangan terhadap eksistensi meningkat, terutama akibat pengaruh budaya asing. Penting untuk memperkuat pemahaman dan penerapan Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda, agar tetap relevan sebagai pedoman hidup. Kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap kokoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada makna Pancasila di era globalisasi. Pancasila sebagai dasar ideologi negara atau sebagai pedoman untuk menjaga identitas bangsa. Pancasila juga sebagai alat untuk mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi yang membuat batas antar negara semakin buram, sehingga budaya asing dan hal-hal yang berbau internasional masuk dengan mudah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila juga mempertahankan otoritas negara dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Jadi, kesadaran akan potensi ancaman dari luar yang dapat merusak ideologi bangsa sangat penting, terkhususnya pada generasi muda. Kesadaran ini bisa ditanamkan lewat pendidikan dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di dalam lembaga pemerintah maupun di kehidupan bermasyarakat. Dampak. Selanjutnya ada dampak globalisasi terhadap nilai Pancasila. Globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk budaya, ekonomi, dan teknologi. Di satu sisi, globalisasi memberikan manfaat dengan mempercepat pertukaran informasi dan memperkenalkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial ke seluruh dunia internasional. Hal ini membuka akses yang lebih luas terhadap teknologi dan pendidikan, memungkinkan generasi muda untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui media sosial dan internet. Namun, globalisasi juga membawa dampak negatif yang mengancam penerapan nilai-nilai Pancasila. Masuknya budaya asing seperti individualisme dari budaya barat dapat mengikis nilai gotong royong yang menjadi inti Pancasila. Paparan terhadap media asing dapat memperlemah rasa kebersamaan dalam masyarakat, sementara budaya konsumerisme yang berkembang dapat menurunkan rasa nasionalisme dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga dan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap Pancasila agar tetap relevan sebagai pedoman hidup di tengah arus globalisasi. Selanjutnya ada penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila pertama ini dilakukan dengan cara beribadah sesuai keyakinan masing-masing, toleransi antar agama, dan menyediakan ruang ibadah di tempat umum. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara menerapkannya bisa dengan memanusiakan manusia, tidak egois, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan sebagainya, dan menghindari diskriminasi. Di sini saya akan menjelaskan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, menjaga kerukunan antar warga dengan mengutamakan semangat gotong royong. Lalu bersama-sama membersihkan lingkungan atau memperbaiki fasilitas umum dan menghindari perpecahan dengan tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks dan fitnah. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Lalu menghargai pendapat orang lain dan menghormati keputusan bersama yang telah dibuat. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, jika menjadi pemimpin, harus adil terhadap masyarakatnya. Lalu tidak memandang rendah kaum menengah ke bawah dan tidak menggunakan hak yang dimiliki untuk merugikan orang lain.
Selanjutnya ada peran teknologi dalam mendukung Pancasila. Teknologi digital berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, persatuan, partisipasi, demokrasi. 1. Pendidikan Pancasila. Teknologi memungkinkan pembelajaran interaktif melalui platform online, video, dan permainan edukatif yang menjangkau wilayah terpencil, membuat pendidikan lebih inklusif. Kedua, persatuan bangsa. Media sosial dan internet menyebarkan nilai Pancasila serta mendukung komunikasi lintas wilayah, memperkuat rasa persatuan. Yang ketiga, ada partisipasi demokrasi. Teknologi memfasilitasi e-voting, petisi online, dan akses informasi, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan pemanfaatan tepat, teknologi menjadi alat untuk menjaga relevansi Pancasila di era digital. Kesimpulannya yaitu menjaga eksistensi Pancasila di era globalisasi adalah tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia sebagai panduan hidup bangsa. Pancasila berfungsi sebagai penyimbang dan menjaga identitas nasional, memperkuat persatuan dan menciptakan keadilan sosial melalui nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila mampu menghadapi dampak globalisasi seperti kesenjangan sosial, perpecahan, dan krisis identitas, serta memperkuat integrasi bangsa. Agar tetap relevan, seluruh elemen masyarakat perlu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan landasan dalam pendidikan ekonomi, politik, sosial, budaya untuk mengatasi tantangan global secara efektif. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.